Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5, nama saya Fitri Cerita dari kelas 4A Sistem Informasi. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Sains atau Jaringan Saraf Tipuan. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung di Universitas Labuhan Batu, khususnya Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi. Jurusan Sistem Informasi ini mempelajari berbagai teknologi yang sedang berkembang saat ini, sehingga cocok untuk teman-teman yang memiliki minat di bidang teknologi. Selain itu, jurusan ini memiliki potensi yang besar dalam bidang pekerjaan, yang mana banyak peluang pekerjaan yang mulai beralih ke teknologi. Oleh sebab itu, bergabung di jurusan Sistem Informasi merupakan langkah yang tepat untuk mengembangkan potensi diri dan mempersiapkan karir di masa depan. Untuk info lebih lanjutnya, teman-teman semua bisa cek langsung di Instagram Universitas Labuhan Batu. Di sana tersedia semua informasi yang teman-teman ingin ketahui tentang Universitas Labuhan Batu. Langsung saja saya lanjut ke materi yang pertama. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan perhitungan manual algoritma regresi linier berganda. Di sini saya sudah memiliki tabel studi kasus penjualan sepeda motor yang mana terdiri dari 3 variabel. Pertama, variabel X1 merupakan permintaan unit, variabel X2 merupakan harga beli per unit, kemudian variabel X3 merupakan harga jual per unit. Selanjutnya, di sini terdapat tabel penolong, di mana terdapat di dalam tabel penolong terdapat X1Y, X2Y, X3Y, X1, X2, X1, X3, X2, X3, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X3 kuadrat. Di sini saya harus mencari terlebih dahulu nilai dari masing-masing variabel penolong ini. Yang pertama, untuk variabel penolong X1Y, ini rumusnya sama dengan X1 dikali X2, kemudian di enter. Selanjutnya sama dengan X2 dikali X dikali Y, kemudian X3 sama dengan X3 dikali Y, kemudian sama dengan X1 dikali X2, sama dengan X1 dikali X3, kemudian sama dengan X2 dikali X3, sama dengan X1 dikali X1 kembali karena X1 kuadrat, sama dengan X2 dikali X2 dikuadratkan dia sama dengan X3 dikali X3 dan kemudian untuk nilai selanjutnya ini kita tinggal drag saja ke bawah. Nah, di sini variabel penolong sudah memiliki nilai semua. Selanjutnya di paling bawah kita harus menjumlahkan, terdapat sigma. Untuk menjumlahkannya kita gunakan rumus sum. Jumlahkan tiap variabel, seluruh data variabel, dan bisa enter. Selanjutnya kita tinggal drag saja ke samping, maka akan otomatis terjumlahkan. Kemudian selanjutnya setelah selesai mencari nilai tabel penolong, kita harus menentukan nilai N untuk menentukan matriks. Nilai N adalah keseluruhan data. Jumlah keseluruhan data. Jumlah keseluruhan data saya saat ini itu ada 12. Kemudian untuk rumus tentukan matriksnya sama dengan jumlah banyaknya data sama dengan X1 sigma X1 ini sigma X2 kemudian sigma X3 sama dengan sigma X1 sama dengan sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 X2 ini sama dengan sigma X1 X3. Sampingnya sama dengan sigma X2 sama dengan sigma X2 kuadrat
bukan sigma X2 kuadrat. Nah, sigma X1, sigma X1, X2, sama dengan kemudian eh, sigma X2 kuadrat, sigma X2 kuadrat, nah, itu sama dengan sigma X2, X3. Untuk ini sama dengan sigma X3, sama dengan sigma X1, X3, sama dengan sigma X2, X3, sama dengan sigma X3 kuadrat. Nah, di sini kita sudah menentukan matriks A. Setelah mendapatkan seluruh matriks A-nya, kemudian kita harus mencari matriks B-nya. Rumusnya sama dengan sigma Y, kemudian sama dengan sigma X1Y, sama dengan sigma X2Y, sama dengan sigma X3Y. Nah, sini kita berhasil mencari matriks B. Kemudian untuk menentukan matriks A1-nya, di sini kita tinggal matriks A1 ini harus diubah menjadi nilai matriks B. Di sini harus kita pilih yang ini dan kita enterkan. Ini kita drag saja ke bawah. Kemudian sama dengan ini sama semua. Berarti ini kita kopikan. Untuk ini juga. Nah, kemudian di sini sudah dapat untuk menentukan matriks A1. Untuk matriks A2-nya, di sini kita sama dengan kita mengganti kolom kedua menjadi matriks B. Nah, ini kita kopikan, ini kita drag, ini juga, ini kita ganti menjadi matriks B. Kita tinggal drag saja ke bawah semuanya. Nah, di sini kita sudah berhasil menentukan matriks A2. Kemudian untuk menentukan matriks A3-nya di sini, nah, kita akan mengganti kolom ketiga menjadi matriks B. Sama dengan ini kita gunakan ini kolom ketiganya kita ganti dengan matriks B. Kemudian untuk menentukan matriks A4-nya, nah ini sama. Kita akan mengganti kolom keempat menjadi matriks B. Ini kita kopikan. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Di sini sama dengan kita drag sama dengan kolomnya keempat ya. Sama dengan ini kita ganti jadi matriks B. Nah, setelah berhasil menentukan seluruh matriksnya, nah, di sini saya akan mencari determinannya. Untuk mencari determinan, rumusnya sama dengan M det, kemudian kita blok semua matriks matriks A. Jadi saya blokkan matriks A terlebih dahulu. Ya. Sudah muncul, sama juga rumusnya sama dengan get M det, blok semuanya A1, matriks A1-nya.
kemudian enter. Nanti kita ubah sama dengan M det blok A2 enter, S3-nya sama dengan M data, kemudian A3-nya kita blok sama enter, setelah itu sama dengan M untuk matriks angkatnya kita blok semua sudah. Nah, kita akan ganti desimal di number. Nah, saya berhasil mencari determinannya. Selanjutnya, saya akan menentukan nilai B1-nya. Untuk menentukan nilai B1-nya, rumusnya untuk menentukan nilai B1-nya, rumusnya sama dengan B1 sama dengan determinan A1 dibagi sama dengan determinan A, kemudian kita hasil sama dengan determinan A2 dibagi determinan A, kemudian sama dengan determinan A3 dibagi determinan A, kemudian sama dengan determinan A4 dibagi determinan A, kita enter. Nah, terus berhasil setelah mendapatkan seluruh nilainya, kemudian kita akan melakukan persamaan regresi, yang mana Y sama dengan nilai B1, kemudian ini sama dengan nilai B2, ini sama dengan nilai B3, yang ini sama dengan nilai B4. Nah, saya akan membuat nilai random. Mungkin saya bisa level 10. Dan kita akan melakukan prediksi. Di mana saya buat di sini 10, di sini 500, di sini 200. Kemudian kita akan menghitung rumusnya B1, rumusnya sama dengan B1 ditambah B2, kemudian dikali X dikali X1. Jadi ini nilai X1-nya ditambah B3 dikali X2-nya, kemudian ditambah B4 dikali dengan X3. Nah, setelah itu kita hitung. Nah, di sini hasil dari prediksi saya yaitu sebesar 722. Maka kita telah berhasil melakukan perhitungan manual untuk regresi linear berganda. Mungkin itu saja untuk regresi linear berganda. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan perhitungan untuk algoritma Kamens.